Halo semuanya, kembali lagi di acara yang seru, inspiratif, spektakuler dan selalu ditunggu-tunggu teman-teman semuanya, yaitu ini talk show. Di sini saya Satrio senang sekali bisa hadir dan nemenin teman-teman semua dalam acara yang sangat spesial, yaitu acara dalam bertajuk Panggung Mawapres. Siap sukses, ada ceritanya. Hari ini kita bakal ngulik kisah inspiratif dari beliau, sosok yang pastinya memiliki kisah yang sangat istimewa dan sangat luar biasa dalam mengejar mimpi-mimpinya. Acara ini hadir juga khusus buat teman-teman semua yang ingin tahu cerita-cerita dari mahasiswa berprestasi. So, buat kamu yang lagi cari inspirasi, motivasi, atau sekedar mau mendengarkan cerita-cerita seru dari kita, you are in the right place. Stay tune, terus lihat kita teman-teman semua, dijamin gak bakal nyesel. Nah, langsung aja nih, yang udah aku informasikan tadi bahwa kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu pemenang mahasiswa berprestasi tingkat Politeknik Negeri Semarang. Sebelum itu, kita akan kenalan dulu yuk sama narasumber kita melalui profil singkatnya. Oke. Narasumber kita kali ini bernama Kak Adia Umi Karimah. Beliau merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis. Kak Adia ini memiliki pengalaman organisasi, yaitu yang pertama Student Activity Unit for Student Cooperative sebagai Student Cooperative Ambassador. Kedua, pernah menjadi Student Executive Board sebagai Deputy Social and Politics. Tidak hanya itu, Kak Adia juga mempunyai honor and awards yang pastinya juga sangat hebat-hebat sekali dan luar biasa, yaitu beberapa First National Writing Digital Competition Article. Yang kedua, Bronze Medal and Favorite Poster National Business Plan Competition. Dan yang ketiga, Gold Medal National Essay Competition. Oke deh, langsung aja karena aku pasti tahu teman-teman di sini sudah nggak sabar untuk menunggu atau mencari tahu nih cerita-cerita seru dari narasumber kita yang keren ini. Oke, langsung kita sambut Kak Adia Umi Karimah. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Oke, halo Kak Adia. Gimana nih kabarnya hari ini? Halo Mas Satrio, Alhamdulillah hari ini kabar baik, senang dan siang hari diberikan sebuah kesempatan nih Oke. untuk duduk di sini gitu. Oke. Jadi bahagia banget buat hari ini. Oke, alhamdulillah bahagia banget bisa hadir di sini. Kita pun juga sangat bahagia banget Kak Adia itu bisa hadir di tengah-tengah kita semua ya teman-teman. Oke, terus gimana nih Kak perjalanannya ke Polines? Apakah ada kendala Kak atau gimana nih? Alhamdulillah tadi perjalanannya lancar dan Alhamdulillah. karena di hari weekend ya, Iya. jadi jalanan lumayan sepi nih. Oke. Jadi gak terlalu ramai kayak di hari biasanya. Oke, alhamdulillah bisa tetap langsung tepat, langsung cepat gitu ya sampai Polinesnya. Oke, mungkin Kak Adia bisa nyapa teman-teman yang menonton biar teman-teman bisa memperkenal sama Kak Adia juga ini. Halo teman-teman, kenalin aku Ardia Humi Karimah. Aku di kampus kerap disapa Ardia. Dan saat ini aku dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Semarang di tahun 2024 gitu. Oke, keren sekali ya guys gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya daripada nunggu lama-lama langsung kita kulik nih cerita-cerita dari Kak Ardia. Oke, langsung kita mulai aja ya Kak. Oke, boleh Mas. Oke, oke, aku mau tanya nih Kak. Boleh nggak sih Kak diceritain latar belakang bagaimana perjalanan awal Kak Adia bisa ikut pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Polines dan apa sih yang membuat Kak Adia tuh yakin kalau mau ikut seleksi tersebut? Boleh ceritain dong Kak buat teman-teman semua.
Oke, pertanyaan yang seru buat aku dan aku antusias buat menceritakannya gitu. Oke. Jadi latar belakang aku kenapa aku harus mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi ini gitu ya. Jadi emang ketika dari awal memasuki dunia kampus, ketika aku mencari kampus, khususnya kampus tercinta ini, kampus Politeknik Negeri Semarang, di sini aku sudah menetapkan yang dimana ketika lulus nanti aku pengen menjadi mahasiswa yang bukan biasa-biasa aja. Artinya di sini aku pengen menjadi mahasiswa yang beda, yang dimana mempunyai sebuah hal yang itu bermakna buat aku sendiri. Oke. Entah nanti bagaimanapun prosesnya, yang penting dilalui dulu gitu. Karena Oke. aku harus menerapkan mindset seperti itu dulu. Baru nanti kita ngomongin terkait dengan gimana sih prosesnya gitu Mas. Oke, memang sangat menarik banget ya. Nah, dari cerita dari Kak Adia tadi, pasti ada motivasi nggak sih Kak? Motivasi apa yang sangat membuat Kak Adia, oke, aku yakin aku akan milih itu pemilihan hasil berprestasi tingkat Polines, mengawalinya dari sini untuk bisa mengembangkan dirinya Kak Adia itu sendiri. Terkait motivasi sendiri di sini karena dikuliahkan atau kita di sini ada sesuatu hal yang menunggu dari kita gitu. Artinya dari orang tua menunggu atas kesuksesan kita gitu ya. Jadi mau nggak mau aku harus memiliki motivasi yang besar di mana ketika lulus nanti aku bisa membahagiakan orang tua tercinta aku gitu. Oke. Jadi itu satu dulu motivasi yang sudah melekat di diri aku sendiri. Kemudian yang kedua, di mana ketika kita dilahirkan, kita kan harus bermanfaat buat orang lain. Walaupun sedikit 1% kita bermanfaat, tapi dengan apa yang sudah kita buat dari awal, kita planning dari awal, di situ nantinya tuh apa yang kita berikan ke masyarakat bisa berdampak. Nah itu adalah salah satu motivasi aku kenapa aku harus bisa berdiri sampai sekarang gitu. Bahkan ketika aku menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan di siang ini pun gitu. Nah itu harus ada yang namanya impact buat masyarakat. Entah nantinya dalam proses tersebut walaupun 1%, yang penting itu bermanfaat buat masyarakat gitu Mas. Oke, motivasi Kak Adia itu sangat keren ya teman-teman semua. Mungkin dari motivasi Kak Adia bisa jadi motivasi Bu juga ya Kak Udut teman-teman semuanya. Oke, dari motivasi tersebut pasti Kak Adia juga akan mengembangkan tersebut menjadi lebih baik. Pasti kalau sudah yakin pasti ada persiapannya dong Kak. Boleh nggak sih Kak ceritain persiapan apa saja sih yang harus dilakukan dalam mengikuti seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Polines? Karena di sini aku kayaknya kurang tahu deh. Aku mau mengulik biar teman-teman juga tuh tahu gimana sih seleksinya dan persiapan apa aja yang harus disiapkan. Oke, buat persiapan sendiri ya tentunya begitu kompleks Benar. dari awal aku memilih di sini dan kenapa aku mengikuti sebuah pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Dan buat persiapannya sendiri dari semester 1 hingga di semester 6 ya. Karena kita kan vokasi, jadi mau nggak mau buat pemilihan dari apa yang sudah dipersyaratkan itu diambil dari semester 6. Maksudnya paling akhir itu di semester 6. Kalau semester itu bisa diambil dari semester 8 gitu. Aku pemilihannya tersebut waktu di semester 5. Jadi waktu di semester 2, 3 hingga seterusnya sudah menyiapkan planning tuh di Oke. mana ketika memasuki kuliah di semester 1 aku harus bisa mengikuti berbagai event, entah itu event kompetisi lomba maupun event organisasi maupun event pengabdian masyarakat gitu Mas. Jadi emang persiapannya buat pemilihan mahasiswa berprestasi itu dinilai dari berbagai elemen gitu. Yang Oke. pertama elemen dari kehidupan kita ketika kita mengikuti di organisasi itu juga dinilai, terus juga yang kedua bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan mengikuti lomba, kompetisi, entah itu kompetisi apapun yang berbau akademik gitu. Oke. Nah ini sudah aku planning ketika di semester 1 masuk kampus gitu, di mana ketika nanti di semester 1 aku harus mengikuti lomba apa aja sih sekiranya nanti lomba itu juga harus sesuai dengan passion aku, di mana ketika aku menjalankan lomba tersebut itu juga bagi aku nggak menyulitkan buat diriku gitu. Jadi aku menjalaninya juga enjoy. Nah, ketika di semester 1 aku sudah
men-setting tuh terkait dengan langkah apa sih yang seharusnya aku capai ketika di semester satu. Kayak semisal aku harus mengikuti lomba tuh, lomba tingkat nasional bahkan internasional gitu. Nah itu juga menjadi penilaian penting di pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Jadi ada di mana ketika kita mengikuti lomba dinilai dari tingkat nasional bahkan internasional itu juga menjadi bobot tersendiri gitu Mas. Terus selain itu juga kita kan mahasiswa nih, jadi kita juga berjalan dengan adanya Tridharma perguruan Bukan, tinggi iya. itu Nah, gitu. Jadi ada yang ketiga itu kan ada pengabdian pengabdian masyarakat ya Mas masyarakat ya. benar. Ya. Di situ kita juga harus mencoba untuk melakukan pengabdian masyarakat gitu. Waktu itu di semester 4 aku mengikuti pengabdian masyarakat dengan cara aku menjadi volunteer terus juga mengikuti kegiatan dari dosen dengan cara ya terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat terus juga ikut terjun lapangan terus mendatangi dari pengabdian masyarakat tersebut di lokasinya kita memiliki sebuah hal yang diajarkan dari kita sendiri. Nah, waktu itu eh, kita mengajarinya di bidang digital marketing sih, di Digital mana di marketing. situ ada beberapa hal yang perlu digeluti lagi gitu dan itu salah satu perjalanan yang memang harus dilakukan di semester awal hingga di semester 6 gitu. Oke, dan dari cerita Kak Umi itu aku notice nih tentang pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakatnya itu tadi digital marketing. Nah, itu sasarannya itu ke mana sih Kak untuk digital marketingnya itu? Oke, buat sasaran digital marketing di sini bisa menuju ke anak muda sama anak yang sudah bukan muda gitu. Oke. Nah, karena di situ jualan dari si Oh, UMKM-nya itu ya UMKM. itu di bidang bantal atau barang-barang terkait kebutuhan rumah tangga. Nah, di situ makanya kita harus di mana ketika digital marketing itu bisa sampai ke anak muda sama orang yang membutuhkan bapak ibu gitu itu Oke. bisa. Jadi digital marketing itu mengarah ke anak muda yang dimana anak muda juga harus melek dengan adanya teknologi bisa memanfaatkan e-commerce kayak Shopee, TikTok, media-media sosial yang saat ini berkembang gitu Oke, Mas. berarti memang lebih ke UMKM ya, gitu. Jadi mengembangkan UMKM yang sudah ada begitu. Terus aku juga notice bagian prestasi nih, kan baca berprestasi itu tidak jauh-jauh dari prestasi. Apa sih prestasi yang dari Kak Umi itu bagi penilaian yang sangat dilihat oleh Dewan Juri gitu? Oke. Karena dari dewan jurinya waktu itu ada 10 prestasi yang harus dikumpulkan Wow, ya dan banyak. ya di situ sebenarnya ada 12 13 cuman yang diambil itu hanya 10 karena udah jadi apa ya udah jadi sebuah persyaratan dari pihak kampus dan pihak penyelenggara pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi mau nggak mau dari yang luar dari 10 itu nggak diambil Mas. Oke. Jadi waktu itu aku menggeluti di bidang bisnis plan atau bisnis kompetisi gitu. Alhamdulillah waktu itu dapat juara satu, terus ada yang juara dua juga. Itu juga di tingkat nasional dan itu ngebantu aku banget ketika pemilihan mahasiswa berprestasi tersebut gitu. Jadi ketika ada poin yang paling tinggi atau poin paling besar itu dinilai dari tingkat perlombaannya itu di mana, terus itu juara berapa dan partisipasi dari peserta yang mengikuti lombanya itu ada berapa gitu. Jadi itu memang menjadi hal yang krusial ketika menilai berbagai persyaratan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Kayak semisal tadi ada berbagai prestasi yang harus dicantumkan gitu. Kalau di namanya di sebuah persyaratan itu namanya capaian unggulan. Oke. Jadi capaian unggulan atau portofolio prestasi yang harus dikumpulkan ketika pemilihan tersebut gitu Mas. Waduh, memang sangat detail ya juri-jurinya itu. Berarti kita harus mencari prestasi-prestasi yang memang itu bakalan menunjang dari penilaian Dewan Juri juga berarti Iya ya betul Kak. Mas. Oke, dari persiapan-persiapan dari semester 1 sampai semester 6 ya teman-teman. Kak Umi pasti udah melewati kendala-kendala, tantangan juga yang pastinya tidak ringan ya Kak, pasti berat banget. Nah, Kak Umi itu apa sih kendala yang dirasakan di sini untuk melewati seleksi tersebut dari semester 1 mungkin sampai semester 6 dan bagaimana sih cara solusinya? Mungkin nanti dari teman-teman juga yang mengalami bisa coba nih dari solusi Kak Umi yang sudah pernah dilakukan. Oke, buat kendalanya tentu ada ya dan itu Pasti. bagi aku challenge buat aku sendiri untuk mengukur seberapa
mana sih seberapa jauh sih kapasitas aku untuk bisa menuju titik tersebut gitu. Jadi waktu itu karena kita mahasiswa ya, jadi nggak terlepas yang namanya kehidupan kampus atau kita mengikuti mata kuliah gitu. Oke. Jadi waktu itu di semester 1, 2, 3, 4 hingga 5 di mana masih sibuk-sibuknya dengan dunia kampus, aku harus bisa membagi waktu tuh antara lomba yang harus aku ikutin. Jadi waktu itu aku membagi waktunya dengan time blocking yang dimana ketika udah waktunya aku harus mengikuti lomba kayak semisal aku harus menyusun karya tulis ya. Di situ aku terapin tuh dengan cara aku di jam ini harus mengikuti lomba. Ketika di pagi hari aku harus mengikuti kuliah gitu. Jadi pinter-pinternya kita membagi waktu antara dunia kampus, kemudian dunia lomba atau prestasi itu, terus kalau semisal kita mengikuti organisasi, tentu harus mengikuti organisasi ya, karena dinilai juga dari penilaian Oke. organisasi itu. Nah, itu harus benar-benar challenge buat aku. Waktu itu di tengah-tengahnya aku juga mengikuti organisasi itu di kampus Politeknik sini ya. Jadi tiga kesempatan itu harus balance semua gitu. Yang gimana nanti yang penting sudah men-setting target, titik akhirnya adalah ini. Terus dari proses-proses tersebut kita harus seimbangkan dengan bersama dan tentunya ketika sudah mencapai satu persatu sudah terlaksana, jangan lupa buat evaluasi itu kunci penting dari sebuah gimana caranya kita bisa melakukan sebuah hal supaya biar bisa tercapai gitu. Itu harus perlu dengan namanya evaluasi gitu dari Oke, aku sendiri. berarti dari awal tadi mungkin aku bisa ambil, berarti ada time management ya Kak. Ya. Time management dari Kak Umi berarti nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Pasti udah memikirkan bagaimana dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi mungkin udah terplan dengan baik gitu ya Iya Kak. betul. Pemenang plan competition guys, masa tidak terplan dengan baik. Oke, mungkin dari itu semua, kalau mungkin aku bisa mau tanya juga Kak di bagian organisasi. Tadi Kak Umi kan ada ikut organisasi yaitu BEM Polines ya, BEM Politeknik Negeri Semarang di bagian Deputi Sosial Politik. Nah, apa sih Kak challenge yang sangat berat itu di situ dengan mengimbangi untuk mencari prestasi-prestasinya gitu karena kalau dari pengalamanku itu sendiri ya teman-teman itu sangat berat teman-teman karena kita harus bisa manage bagaimana kita fokus ke satu tujuan yang sudah ingin kita capai tapi kita juga harus sampai ke tujuan yang harus dengan penilaian tersebut gitu gimana nih Kak? Nah betul banget itu juga waktu itu terchallenge banget ketika aku masih mengikuti di badan eksekutif itu tadi ya. Dimana yang paling terchallenge waktu itu jadi PIC ya, PIC dari kegiatan yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa, terus juga aku harus bisa mengikuti proses dalam pemilihan lomba untuk dalam jangkauan udah finalis gitu Mas. Oke. Jadi waktu itu benar-benar di satu titik aku harus mengikuti lomba yang namanya presentasi ke Dewan Juri. Terus yang kedua di satu titik aku harus bisa memenuhi atas apa kewajibanku ketika mengikuti di dunia organisasi. Jadi itu benar-benar challenge buat aku di mana itu sama-sama saling penting ya. Tapi poinnya di sini adalah kita harus men-setting dulu apa sih yang sebenarnya kita cari di dunia kampus atau apa yang seharusnya kita tekuni ya di dunia kampus gitu. Jadi waktu itu memang sama-sama berjalannya. Jadi kalau semisal dari lomba atau yang mengikuti presentasi di Dewan Jurinya nggak langsung dilaksanakan sekarang mau kapan lagi Benar. gitu. Jadi mau nggak mau waktu itu aku memilih untuk mengikuti presentasi ke Dewan Juri terlebih dahulu Mas. Dengan cara buat yang satunya juga jalan, satunya lagi juga jalan. Itu buat yang satunya di dunia kampus itu aku menyusul. Di mana kan yang di Dewan Juri itu harus dilakukan di waktu itu juga. Jadi emang buat challenge buat aku sendiri untuk bisa membagi waktu antara kedua itu tersebut gitu. Jadi emang Oke. benar-benar kita benar-benar membagi waktu terus juga
urgenitas dari kegiatan kita itu apa sih sebenarnya dan apa yang pengen kita raih sebenarnya apa itu memang penting banget buat kita golongkan dari awal sebelum kita melangkah lebih jauh gitu Mas. Oke, berarti yang aku ambil nih dari perkataan dari Kak Umi ini, yaitu bagi urgensi dan time management kita tuh harus terolah dengan baik teman-teman. Yang mana kalau kita tidak bisa mengolah waktu kita dengan baik, pastinya kita tidak bisa meraih hal-hal yang ingin kita capai ke depannya gitu ya Kak. Kemudian aku juga mau tanya tahu sedikit aja sih mungkin Kak diulasnya tentang Student Cooperative Ambassador. Pernah jadi ambasador nih Kak? Ya waktu itu di Duta Koperasi Mahasiswa ya. Oke. Jadi dia nggak masuk di dunia kepengurusan di koperasi mahasiswa tersebut, namun di invite untuk menjadi ambasadornya atau duta koperasinya, di mana waktu itu ya membranding dari kegiatan koperasi mahasiswa gitu Mas. Itu ya kurang lebih 1 tahun ada buat menjalankan hal tersebut karena pada waktu itu diamanai buat mengikuti lomba Jambore Koperasi Mas waktu itu di Oke. Lampung. Jadi Waduh jauh mau sekali. nggak mau ada seleksi yang namanya pemilihan buat duta koperasi. Nah itu dia buat daftar terus di-invite buat menjadi dutanya gitu. Oke, memang gak kaleng-kaleng teman-teman. Memang inspirasi dari Kak Adia Umi ini sangat menginspirasi dan bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Tentu saja pencapaian ini yang sudah dicapai Kak Umi tidak mudah ya Kak. Menjadi salah satu pemenang dari pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Polines. Nasi memiliki banyak pengalaman yang sangat berharga. Mungkin dari semua cerita-cerita Kak Umi yang sudah diceritakan tadi, boleh dong Kak kasih tips and trick nih buat teman-teman semua. Karena mungkin kita udah tahu nih dari teman-teman tuh udah tahu kayak persiapan, terus mungkin kendala dan solusinya, dan cerita-cerita Kak Adia Umi ini yang sangat menarik dan luar biasa banget pastinya. Boleh dong Kak share ke teman-teman semua buat tips and triknya. Oke, buat tips dan triknya di sini adalah sesimpel ketika kita hidup harus bermanfaat buat orang lain. Jadi mau nggak mau di sini kita harus bisa memanfaatkan atas apa ketika kita memasuki dunia kampus. Karena pada dasarnya ketika lulus nanti dari kita sendiri nggak mau kalau semisal lulus nggak punya cerita gitu. Jadi kita harus bisa mengukir cerita itu entah nanti dalam ceritanya atau dalam mencapai cerita tersebut ada beberapa langkah atau proses yang harus kita lalui ya kayak eh, titik yang dimana benar-benar kita nggak bisa yang namanya mencapai hal tersebut. Tapi kalau nggak misal nggak kita coba mau kapan lagi. Nah itu adalah tips di mana kita harus menerapkan mindset tersebut itu dulu. Setelah itu kita menerapkan yang dimana mencapai tadi itu dari semester 1, semester 2 hingga semester 3, terus juga semester selanjutnya hingga teman-teman lulus. Di situ nantinya harus men-setting terkait apa sih yang sebenarnya pengen diraih ketika di masing-masing semester tersebut. Yang dimana juga semuanya harus balance dan harus bisa memiliki sesuatu hal yang unik gitu. Unik untuk diceritakan, unik untuk dilaluinya. Artinya prosesnya emang bener-bener sulit, tapi untuk menjalankannya kita harus bisa buat adaptif, kita harus bisa buat menyeimbangkan antara semua hal gitu Mas. Jadi kita harus bisa grow up terus, harus bisa mampu menanyakan atas apa yang sedang saat ini kita pikirkan. Artinya kita kan juga butuh yang namanya dosen pembimbing ya waktu itu. Jadi waktu itu dari dia sendiri juga menanyakan sama dosen pembimbing, terus juga orang-orang terdekat yang dimana udah memiliki pengalaman di bidang tersebut, terus juga support system yang dimana support system itu eh, memantau atau memberikan sebuah kita semangat ketika kita benar-benar down itu penting banget buat seseorang yang ingin melakukan sesuatu. Jadi kita harus bisa pinter-pinternya membuat hal dengan baik dan seunik mungkin gitu. Oke, berarti kalau kalian ingin menjadi juara seperti Kak Adia Umi ini pasti harus memiliki keunikan. Keunikan tersendiri dari pesaing-pesaing nantinya. Jadi kalian bisa menonjol gitu ya Kak, bisa menonjol daripada yang lain. Memang luar biasa banget nih ya cerita dari Kak Umi ini. Penuh perjuangan tapi juga penuh pelajaran. Nah ini Kak, boleh dong kasih closing statement buat teman-teman semua
seperti mungkin motivasi atau pesan buat teman-teman semua atas perjuangan sama dengan mimpinya biar makin semangat dan pantang menyerah pastinya. Oke, udah closing statement aja Iya, ya. closing statement karena nggak kerasa kita udah hampir 45 menit nih Kak mau Oh, berbicara. cepet banget ya Cepet waktunya. banget. Oke. Buat closing statementnya sendiri, buat teman-teman, di sini ada kata yang dimana so must go on. Oh, Yang so Mas dimana Goan. waktu kita nggak bisa berpatok pada waktu, tapi waktu itu terus berputar gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, sebermanfaat mungkin dengan cara tadi yang sudah aku berikan di awal dan juga kita harus bisa men-setting gimana caranya kita harus bisa bermanfaat buat orang lain gitu dan tentunya kita kan generasi muda nih di tahun 2024 5 nanti di mana itu kan generasi emas Oke. adalah ujung tombaknya bagi anak muda ya. Nah, Gen Z terutama. Nah, itu penting buat kita untuk membuat sebuah strategi baru, kita merencanakan dunia unik, dunia yang sebenarnya kita nggak tahu besok ke depan seperti apa, tapi di sini kita harus sudah punya gambaran ketika nanti kita sudah di tahun tersebut, di usia tersebut, itu kita mau ngapain sih gitu. Oke. Dan tentunya kita harus bisa memberikan perubahan, entah 1% dalam satu hari atau beberapa hal yang sekiranya berubah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Itu penting banget buat kita harus men-setting hal tersebut. Jadi mau nggak mau nantinya ketika kita sudah berubah menjadi yang terbaik, terus juga harus bisa harus bisa membuat perubahan gitu. Nah itu membuat sebuah hal yang kunci suksesnya di mana kita harus bisa menjadikan sesuatu itu lebih bermakna gitu. Oke, berarti bagaimana kita bisa mengupgrade diri dan lebih bermakna untuk dunia luar dan untuk Iya. masyarakat sekitar ya Kak. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak ya Kak Umi atas waktu dan inspirasinya buat teman-teman semuanya. Semoga cerita tadi jadi spark yang menyala semangat baru untuk teman-teman semuanya. Oke, dengan buat teman-teman yang sudah stay, terima kasih dan aku ucapkan terima kasih Kak Umi atas waktunya hari ini sudah menyempatkan waktunya buat kita untuk datang dan menyapa teman-teman di sana. Oke, tetap semangat dan salam berprestasi dan jangan pantang nyerah untuk teman-teman semuanya. Saya Satrio pamit undur diri sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke.